Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan membahas isu mengenai DPR, yakni usulan dari anggota Komisi 2 DPR satu provinsi maksimal 8 kabupaten atau kota. Berita ini mengangkat persoalan mendasar terkait pengelolaan keuangan daerah yang dinilai tidak efisien serta tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera, mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD yang kecil menjadi hambatan utama pembangunan. Ketergantungan daerah pada dana transfer pusat memperlihatkan rendahnya kemandirian finansial daerah dalam menjalankan programnya. Menurut Mardhani, salah satu penyebab utama kondisi ini ialah implementasi otonomi daerah yang justru menciptakan banyak raja kecil di tingkat kabupaten dan kota. Bukannya memperkuat kemandirian otonomi daerah, malah membuat pemimpin daerah fokus pada kekuasaan tanpa kemampuan mengoptimalkan pendapatan daerah. Akibatnya, anggaran daerah yang kecil menjadi sulit digunakan untuk mendukung pembangunan secara maksimal. Sementara itu menyoroti masalah ketidakefisienan penggunaan anggaran daerah. Banyak alokasi dana yang hanya digunakan untuk keperluan administratif seperti rapat dan studi banding. Sementara dana yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat hanya relatif kecil. Salah satu contohnya adalah program penanganan stunting, yang dimana dari anggaran 10 miliar rupiah, hanya 2 miliar rupiah yang dialokasikan untuk bantuan langsung. Dan sisanya hanya habis untuk kegiatan pendukung saja. Ketidakefisienan pengelolaan anggaran ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan di tingkat daerah. Banyaknya alokasi dana yang digunakan untuk keperluan administratif mencerminkan pola birokrasi yang lebih mementingkan prosedur dibandingkan hasil nyata. Padahal, anggaran yang efisien sangat penting untuk mendukung program yang berdampak langsung untuk masyarakat. Sebagai solusi, Mardhani mengusulkan pembatasan jumlah kabupaten atau kota di satu provinsi maksimal hanya 6 hingga 8 wilayah. Dengan cara ini, pembentukan daerah otonomi baru dapat dikendalikan agar tidak membebani anggaran pusat dan memastikan wilayah yang ada memiliki potensi ekonomi yang cukup untuk mandiri. Selain itu, kriteria pembentukan daerah otonomi baru perlu direvisi. Selama ini, pemekaran wilayah sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kelayakan finansial dan infrastruktur wilayah tersebut. Akibatnya, banyak daerah baru yang tidak memiliki kemampuan mandiri, sehingga terus mengandalkan dana transfer dari pusat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tito juga menyarankan daerah untuk lebih fokus pada penguatan PAD sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Daerah-daerah perlu didorong untuk mengembangkan potensi lokal seperti sektor pariwisata, pertanian, dan juga industri kreatif. Inovasi pemerintah daerah dan dukungan kebijakan pusat menjadi kunci utama untuk mewujudkan hal tersebut. Penting juga untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien dengan memprioritaskan alokasi dana pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Anggaran seharusnya lebih banyak digunakan untuk pembangunan langsung dibandingkan dengan kegiatan administratif. Pengawasan ketat dari pusat dan lembaga terkait diperlukan untuk memastikan setiap rupiah digunakan dengan tepat. Persoalan ini mengindikasikan bahwa diperlukan tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran agar lebih transparan, akuntabel, dan lebih fokus pada pelayanan publik. Jika tidak, otonomi daerah akan terus menjadi beban tanpa memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Dengan demikian, evaluasi mendalam terhadap kebijakan otonomi daerah dan pengelolaan anggaran menjadi hal yang mendesak. Jika dikelola dengan baik, otonomi daerah sebenarnya dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemandirian, memperkuat ekonomi lokal, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih optimal. Proses penggabungan daerah dan pembatasan pemekaran harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah terdampak. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara efisiensi administrasi dan keadilan sosial serta pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Sekian video analisis isu dari kelompok kami, kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.